Oke ya, kita mulai ya. Sudah berapa orang? 6 ya. Ya, cukuplah. Ya, kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya kedengeran? Ya, oke. Hari ini kita akan ada sedikit latihan lah ya. Udah minggu ketiga. Tapi nanti saya bahas dulu ya. Ini saya lagi gatal banget tenggorokan ya. Jadi kalau batuk-batuknya mengganggu, maaf ya. Oke. Hari ini kita masuk ke algoritma pertama lah ya. Ya, kalau di definisi dari kriptografi ya, kemarin kita sudah sudah ada demo dikit gitu ya. Nah, kemudian di sini kriptografi itu kuncinya ada dua. Ya, oke. Iya ya. Ya. Jadi kriptografi itu kuncinya ada dua. Yang pertama adalah algoritma ya. Pertama adalah algoritma. Yang kedua adalah kunci. Tidak semua enkripsi itu ada kuncinya, tapi pasti ada algoritmanya. Oke. Kemudian saya ulangnya sedikit. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi, ya, mengacak ya, di mana data diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi sesuatu yang sulit dibaca oleh seorang yang tidak memiliki kunci enkripsi. Definisi menggunakan kunci ya, definisi mendapatkan kembali data asli. Proses enkripsi dilakukan menggunakan satu algoritma dengan beberapa parameter. Jadi nanti ada gambarannya. Kita punya naskah asli, kemudian kita enkripsi pakai kunci. Ini adalah naskah acaknya, kemudian kita dekripsi pakai kunci yang sama, kemudian akan menjadi naskah asli lagi. Nah, hari ini kita akan coba bahas satu algoritma sederhana, namanya adalah one time pad ya, one time pad. Ini kalau nggak salah BCA juga pakai ya, satu kunci yang berbeda-beda untuk setiap transaksinya gitu ya. Kita bahas, tapi ini sederhana aja, ini mainnya di biner ya. Secara teoritis, teknik one time pad merupakan teknik enkripsi yang sempurna. Asalkan proses pembuatan kunci benar acak ya. Nah, nanti gambarannya adalah kita akan punya data. Datanya nanti dalam bentuk binary ya. Format datanya adalah binary seperti itu. Maka nanti kalau kita punya data dalam bentuk katakanlah teks ya, maka kita perlu convert ya, convert datanya, convert data menggunakan ASCII ya, menggunakan ASCII. Nah, Anda kan sudah dapat mata kuliah komunikasi data ya. Di komunikasi data di mata kuliah ini pasti sudah dibahas apa itu ASCII ya. Jadi namanya adalah representasi
representasi data dalam biner ya, dalam biner, dalam binary ya. Kenapa seperti itu? Karena komputer hanya memahami 0 dan 1 ya, karena komputer hanya memahami 0 dan 1 ya, atau false dan true ya, atau off ya dan on gitu ya. Ibaratnya dua keadaan ya, apakah ada listrik atau tidak ada listrik gitu ya. Apakah ini adalah katakanlah 5 volt gitu ya. Ini adalah 0 volt gitu gampangannya. Jadi ini adalah sebuah keadaan di mana bentuk sederhana dari dua keadaan berbeda gitu ya. Maka komputer jarinya cuma dua gitu ya. Dia hanya bisa menghitung 0 dan 1. Oke, itu satu. Kemudian tabel ASCII. Tabel ASCII ya. Apa itu ASCII? American Standard ya. Atau kita nyontek aja. Ya. Oke, American Standard Code for Information Interchange ya. Saya takut salah aja. Interchange. Ya, nanti selain ASCII juga ada Unicode ya. Unicode. Kalau Unicode lebih kompleks lagi ya. Dia ada berapa dia? 32 bit ya. ASCII ini cuma 7 bit aja. Nah, jadi tabel ASCII ini adalah tabel yang berisi representasi dari sini saya lihatin aja. Oke, doang berarti. Ya. Kalau semisal saya ambil data di sini, kita gedein aja. Oke. Saya rasa di komunikasi data sudah dibahas ini ya. Kalau enggak nanti saya ulang lagi. Ya. Oke, kita bahas di sini. Ya. Jadi ketika Anda mengetikkan keyboard ya, karakter tertentu, maka itu akan diubah menjadi angka 0 dan 1. Ya, nanti akan selanjutnya diproses untuk keperluan tertentu lah. Nah, kalau kita lihat di sini ada karakter A ya. Ada karakter A, kita lihat aja di sini karakter A. Kemudian satu lagi adalah karakter A kecil ya. Jadi A besar A kecil itu beda. Kemudian ada format desimal, heksadesimal, oktal ya. Kemudian representasi HTML-nya sama karakternya ya. Yang kita lihat nanti yang heksadesimal. Yang heksadesimal. Ya, maka di sini heksadesimalnya adalah 41. A heksadesimalnya itu adalah 41. A kecil heksadesimalnya itu adalah 61 ya. 61. Maka di sini nanti kita akan ubah ini menjadi 8 bit ya, 8 bit. Kalau Anda belum paham nanti saya jelaskan detailnya, kalau sudah saya cepat aja. Jadi si 4 ini akan bikin 1 2 3 4. 1 juga 1 2 3 4. 4 itu berapa? 4 itu adalah 2 ya. Berarti sini 0. Ini adalah 4. Kemudian 1 itu adalah 2 pangkat 0 ya. Berarti sini 0 0 0 1. Nah, ini adalah representasi A gitu ya. Jadi ketika kita bilang A, sebenarnya kalau di
ASCII cuma 7 sih yang berpengaruh ya, karena dia 7 bit, tapi kita ambil 8 aja, maka di sini akan menjadi A itu adalah 01, 00, 000 ya, 001. Bagaimana dengan A kecil? A kecil itu adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berapa sih? 6. 6 ini adalah 4 tambah 2, berarti 0, 1, 1, 0 ya. 0, 0, 0, 1. Ya, berarti A kecil itu adalah 01, 10, 00, 01. Sebelum saya lanjutkan, mungkin bisa saya tanyakan, apakah Anda mengerti perubahan heksadesimal ini atau tidak? Bisa dipahami? Bisa udah ngerti apa belum? Perubahan karakter ke heksadesimal ke binary? Berarti saya mau tanya Pak, berarti Ya, kalau misalnya binary kita menentukan angka depan dan belakang terus dibikin binary gitu ya Pak? bukan. Misalnya namanya Alwan ya. Hmm. Alwan misalnya Alwan Misbah misalnya. Nah, nanti latihannya yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini data nih, ini data. Nanti yang 1, 2, 3, 4, 5 nih. 5 aja. Ini jadi kuncinya. Kunci. Berarti nanti diubah dulu Alwan ya. Diubah menjadi berarti kan tadi 8 ya. Hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5 kali 8, berarti 40 bit nanti. 40 bit data sama 40 bit kunci. 40 bit kunci gitu Mas. Nanti jadi apa namanya? Karakter-karakter ini dikonvert dulu menjadi ASCII, jadi binary-nya gitu, pakai ASCII. Kayak gitu. Nah, nanti prosesnya si OTP ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Cuma Anda harus paham apa namanya operasi yang digunakan gitu. Si OTP ini dia menggunakan XOR ya, dia menggunakan XOR ya. Jadi kalau Anda kenal namanya yang kita bahas di sini ya, ada namanya operasi N ya, ada operasi N, ada operasi N gitu ya, ada operasi OR gitu ya, ada NOT, nah ada namanya XOR. Nah ini nanti operasinya pada bit, operasi pada bit. Semisal saya pakai N ya, kalau saya punya A misalnya 0011, saya punya B 0101 karena dia dua keadaan ya, saya ambil 2 pangkat 2, 4. Ini semua kombinasi kemungkinan yang ada. Kalau saya pakai operasi A N B ya, A N B, maka A 00 ini adalah 0 atau false, 01 adalah 0, 10 adalah 0, 11 adalah 1. Ini kalau kitanya done ya. Jadi kalau done, dua-duanya harus true ya. Kalau dia mau true outputnya, maka inputnya dua-duanya harus true. Kalau salah satunya ada yang false atau keduanya false, maka dia akan false kayak gitu. Kalau kita pakai OR, ini aja. Ya, kalau saya punya OR, saya punya A 01, 0011, saya punya B 0101, saya punya A OR B, maka kondisi ini akan true jika salah satunya true. Ya, di sini dua-duanya false, maka dia false. Ini salah satunya true, maka dia true. Salah satunya true, maka true. Di sini dua-duanya true, maka dia juga true. Kayak gitu. Jadi kalau or atau
kondisinya akan bernilai true jika salah satunya true atau keduanya true. Nah, si XOR adalah exclusive OR. Exclusive OR gitu. Nah, si exclusive OR ini bentuknya seperti ini. Nanti saya kasih ilustrasinya ya. Jadi kalau saya punya exclusive OR, saya punya A 0011, B-nya 0101, maka si A XOR B, maka kondisinya akan bernilai true ya jika tidak sama gitu, atau ganjil biasanya. Jadi kalau di sini ini sama-sama OR, ya ini sama-sama OR, ini juga sama-sama OR. Cuma di sini dia nggak bisa, di sini dia seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan antara OR dengan XOR seperti ini, ya. Jadi dia bedanya tuh di lastnya, di baris terakhirnya. Jadi baris terakhirnya kalau ini dua-duanya true, maka dia true. Tapi kalau si XOR, kalau dua-duanya true, maka dia bernilai false. Ilustrasinya kayak gini. Kalau A adalah nonton bola di rumah gitu ya, gitu. Kemudian B adalah nonton bola di stadion gitu ya. Nah, nanti jangan bilang rumahnya di stadion Pak, nggak ada ya. Nah, nanti di sini kondisi yang pertama ini ya, kita nggak nonton di rumah, kita nggak nonton di stadion, berarti kita nggak nonton gitu ya. Di sini kita nggak nonton di rumah, tapi kita nontonnya di stadion, nah, maka itu nonton bola gitu ya. Yang ketiga, kita nonton di rumah, tapi kita tidak nonton di stadion, ya, maka itu juga benar. Nah, kondisi yang terakhir ini nggak mungkin gitu. Kita nonton di bola dan juga XOR, cari bukan dan ya, nonton bola di rumah XOR nonton juga di stadion, maka kondisi ini nggak mungkin kita temui. Maka itu adalah XOR ya. Jadi XOR bernilai true jika salah satunya bernilai true atau ganjil kalau nanti ada ABC gitu ya. Nah, konsep ini akan kita gunakan di OTP. Jadi si OTP ini OTP menggunakan XOR, menggunakan operasi XOR untuk dekripsi data. Enkripsi dulu ya. Untuk enkripsi data dan dekripsi data. Syaratnya adalah pertama, data dalam format binary. Yang kedua, kunci dalam format binary. Kemudian tambahannya adalah panjang kunci. Panjang kunci sama dengan panjang data. Nah, oke, saya kasih contoh ya. Misalnya saya punya datanya misalnya misalnya dua kata aja ya, dua karakter lah. DA, kemudian ini datanya ya. Ini datanya. DA. DA, kemudian kuncinya TA gitu ya. TA. Nah, ini kita rubah dulu jadi kita lihat kita lihat D. Mana D? D. Ini D besar ya, D besar 44. Heksanya 44. A kecil tadi
61, kemudian T kecil di sini heksanya T. Ini ya, 74. 74, kemudian A 61. Oke, 44 berarti 4 itu berapa? 2 pangkat 2 ya. Berarti 1, 0, 0, 0. Itu 4 apa 8 itu? Itu 8 ya. 0, 1, 0, 0. Ini berapa? 2 pangkat 1 ya. Oke, kemudian 4 satunya lagi. 6 berapa? 6 itu 0. 1, 1, 0. 1 itu 0, 0, 0, 1. Ya, 7 berapa? 7. 7 itu 6 tambah 1 ya. 0, 1, 1, 1, 4, 0, 1, 0, 0. 6 itu 0, 0, 0, 1. Oke, kita ambil datanya. Ya, oke, ini data. Berapa datanya? 0100 Ya. 0, 1, 1, 0. Ini kuncinya. Berapa? 0, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 0 ya, sama ya. Oh, ini sama ya. 61 ya. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ya, kebetulan sama. Oke. Nah, kemudian kita XOR kan. Ini kita XOR kan. Apa yang di XOR? Lihat kolom pertama. Kolom pertama adalah 00. XOR-nya berarti 00. Kita ambil sedikit contekan misalnya. A, B, 0011, 0101. XOR-nya berarti 0110 ya. 00 nih ya, berarti 000. 11 ini ya, 11 berarti 0. 01 1 01 1 00 0 11 0 00 0 00 0 00 0 11 0 11 0. Ini sama semua ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Nah, ini adalah data yang diacak. Data yang diacak ya. Ya udah, data yang diacak. Ini adalah proses enkripsi kayak gitu. Nah, proses dekripsinya ya, berarti kita ambil data ini. Nah, kuncinya sama. Ya, jadi ini datanya ya. Ini data yang diacak ya. Ini data yang diacak. Kita saya ambil bawah aja. Oke. Ini adalah kunci. Kuncinya kita ambil sama ya. Ini ibaratnya kita bikin seperti ini. Nah, ini kita lakukan XOR lagi. Nanti hasil dari XOR-nya itu harus sama dengan data awal. Ini saya ambil data awal. Kita taruh sini aja. Oke. Ini kita XOR lagi. 00 1 ya. 001 sih.
00 adalah 0, 01, 1, 11, 1-0. 0, 11, 0, 00, 0, 01, 1, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 1. Coba sama enggak? Sama? Ya, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Ya, kayak gitu. Udah selesai. Gampang kan? Itu adalah OTP menggunakan proses XOR. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, udah tuh. Udah selesai saya menjelaskan tentang OTP. Ini semua yang ada di sini ya penjelasannya ya. On-time pad dapat digunakan untuk komunikasi sangat rahasia dengan volume yang tidak terlalu besar. Namun untuk penggunaan skala besar, on-time pad tidak praktis ya. Konsep on-time pad ditiru dalam teknik enkripsi stream chipper. Stream itu satu-satu ya, satu-satu bit. Secara historis, enkripsi one-time pad digunakan oleh misi diplomatik berbagai negara di masa lalu untuk komunikasi rahasia, semacam buku kode yang dibuat secara acak dan tidak boleh digunakan ulang, harus dibawa oleh kurir yang dipercaya untuk didistribusikan ke perwakilan diplomatik negara yang bersangkutan. Setiap pengiriman naskah rahasia, kunci sebesar naskah rahasia diambil ya. Jadi datanya, kuncinya sebesar naskah rahasianya. Nah, itu kekurangannya kali ya. Kuncinya gede banget. Kuncinya sama datanya sama. Kunci yang sudah digunakan untuk enkripsi tidak boleh digunakan lagi untuk enkripsi selanjutnya. Ya. Ketangguhan enkripsi one-time pad tergantung pada keacakan kunci. Ya, besar kunci harus bencar kunci menyamai besar naskah asli, tidak boleh digunakan ulang. Ya, kunci distribution ya. Oke. Sudah bisa dipahami? Apa perlu diulang? Untuk pengertian.
Oke. Ya, minggu ini saya kasih ringan aja lah ya. Pemanasan lah ya. Ya, jadi itu adalah one time pad ya, one time pad. Jadi one time pad itu kita punya data dalam format binary ya. Kemudian kita punya kunci juga dalam format binary. Ya, jadi Anda butuh tabel ASCII ya untuk mengkonvert karakternya menjadi binary. Jadi Anda harus bisa ya kalau misalnya ya kalau 0 itu kan gini ya. Kalau 1 berarti 0 1. Kalau 3 itu berarti 00 1 1. Kalau 4 berarti 0 1 0 0. Kalau 5 berarti 0 1 0 1. Kalau 6 berarti 0 1 1 0. Kalau 7 berarti 0 1 1 1 gitu ya. Dia pakai sampai 8. Enggak ya. Oh, sampai ini ada A ya. Oke. Kalau ketemu 8 berarti 1 0 0 0. 9 berarti 1 0 0 1. A berarti ya. A itu 10 1 1 0 1 0. Kalau B 1 0 1 1. Kalau C 1 1 0 0. Kalau D berarti 1 1 0 1. Kalau E berarti 1 1 1 0. Kalau F 1 1 1 1. Ini F ya. Jadi dia convertnya 44 ya. Jadi masing-masing ini diubah menjadi 4 bit ya. Ini hexa ini representasi dari 1 ini 4 bit. Kayak gitu. Ini saya simpan. Saya convert jadi PDF. Saya taruh di loh, RMS-nya mana? Belum. Ya, oke. Saya taruh di LMS ya. Oke.
Oh, masukin. Ya, oke, kita kasih. Sorry. Kita kasih. Jam kedua ada kuliah nggak? Ada ya? Ada Pak, ada. Ada Pak. Jam 8 aja ya. Sampai jam berapa nih? Jam 10. Jam 8 ya? Bisa Jam lah. 8. Oke, kita upload. Dicoba dulu aja, nanti kalau ada bingung-bingung di WA ya. Oke, itu materinya sudah saya up di LMS, silakan bisa dilihat warna PDF. Ini saya bikinin latihannya. Ya, saya kasih nama. Ya, kalau mendengar cuma paham 30 menit ya. Lihat cuma paham 20 menit ya. Kalau Anda mengerjakan katanya kita bisa paham sampai 80% katanya. Masalahnya. Oke, kita bikin sampai jam 20 ya. Dari jam 19. Nah, ini sebenarnya nggak diatur langsung. Ya, oke. Silakan nanti dikumpulkan di LMS. Ini masih sederhana ya, masih sederhana. Tapi saya pengen Anda mulai inilah, mulai ya mungkin dapat metode numerik nggak anak CN? Enggak ya? Dapat Pak. Hah? Dapat. Oh dapat. Ini nggak ada 1/10-nya dari metode numerik ya. Metode numerik itu kalkulus menggunakan looping ya. Metode numerik itu harus ngerti kalkulus dulu, kalkulus 1, kalkulus 2. Kemudian masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan di natifnya kalkulus itu diselesaikannya pakai looping ya, pakai metode numerik. Jadi nggak apa-apa lah saya kasih di sini ya. Ya, oke. Oh, sudah rame ini. Ya, silahkan. Kalau mau diskusi sama temennya silahkan. Tapi jangan minta dikerjain temennya ya. Jangan juga mengerjakan tugas temennya ya, biar Izin belajar. tanya Pak. Ya, Izin tanya. silakan Mas. Bisa 4 kata itu pakai huruf besar semua atau kombinasi Pak? Depannya aja. Misalnya namanya siapa Mas? Selamat Ardian. Selamat ya. Selamat Ardianto. Kayak gini aja. Ya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini nih. Terus 1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Ini datanya, ini kuncinya. Ya gitu. Nanti convert ke generik. Oke, siap. Oke. Ya, silakan dicoba. Silakan kalau mau diskusi sama temennya. Baik Pak. Ya. Oke. 3. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ibu-ibunya mana nih? Bu Marini gimana? Bisa dipahami? Siap bisa Pak. Ya, gampang ya. Kalau metode